Yang lagi viral, DPRD Kota Malang bikin aturan tidak jelas, yaitu sebuah perda pajak UMKM. Jadi omset UMKM 15 juta minimal kena pajak 10%. Aduh, iki karepe opo? Wakil rakyat itu tugasnya melindungi masyarakat, melindungi warga, melindungi rakyat. Wakil rakyat itu justru meringankan beban masyarakat, beban rakyat. Justru kok malah majeki. Ya kalau omset minimal 100 juta kena pajak wajar. 10% dari 100 juta omsetnya berarti kalau pendapatan itu bisa masuk 10 juta oke lah kena pajak. Kalau 15 juta berarti kalau omsetnya 15 juta misalnya dia pendapatannya keuntungannya 1,5 juta mosok rek kena pajak. Yang namanya pegawai pabrik, buruh pabrik UMK saja sudah ada yang 5 juta. Artinya apa? UMKM kalah dengan buruh pabrik, kalah dengan pegawai pabrik. Terus maksudmu apa? Sebagai wakil rakyat kok malah membebani rakyatmu dewe? Kemarin pemilu kamu janji apa? Kemarin pemilu janji ini sundur langit. Ingin meringankan beban masyarakat, ingin membantu rakyat. Tapi setelah jadi belum 1 tahun dilantik, kok malah justru membebani masyarakat, malah menyengsarakan rakyat di Kota Malang. Warga Malang, jangan tidur. Warga Malang Kota, ayo digugat. Tidak boleh ada aturan apapun, mau perda, mau peraturan wali kota, yang itu justru merugikan masyarakat, yang itu justru membebani masyarakat. Nek gak ono pengacara Malang wani nggugat, engko Cak Soleh teko ning Malang, Cak Soleh yang nggugat. Wah, selamat. Pengusaha bakal kena pajak tambahan 10% buat setoran ke pemerintah kota. Jadi sah sudah. Keputusan pengenaan pajak tambahan 10% buat para pengusaha yang memiliki omset di atas 15 juta per bulan yang beroperasi di Kota Malang. Ingat ya, ini dari omset, bukan dari untung bersih. Jadi kalau kalian punya barang dan dijual 15 juta, tapi cuma ambil untung sekitar 1,5 juta, mungkin namanya sudah bukan usaha, tapi kerja amal buat Pemkot. Mantap bukan? Oh iya, ini belum termasuk pungutan-pungutan lainnya ya. Nah, putusan ini sudah sah dan disetujui di rapat paripurna pengesahan rancangan perda pajak dan retribusi daerah yang digelar di DPRD Kota Malang kemarin. Jadi gimana pendapat teman-teman? Masih ada yang mau bisnis di Kota Malang? Tulis di kolom komentar ya. Kali ini saya akan khusus berbicara tentang anggota DPRD Kota Malang. Tidak mungkin Anda mampu turun ke rakyat. Pesimis saya. Saya sebagai orang Malang asli, warga masyarakat Tunggul, tidak percaya kalau anggota DPRD Kota Malang yang jumlahnya 40 lebih tidak mungkin bisa mengenal rakyat kecil, tidak mungkin. Kalau kemarin pada waktu sebelum menjadi anggota dewan, kenapa? Karena mereka butuh, dan sekarang mereka tidak butuh sama kita. Ya, mereka bukan wakil Anda. Mereka adalah yang membayar Anda kemarin. Banyak yang ditutupi, banyak yang disembunyikan. Maka sekarang mereka mengembalikan modal mereka buat berjuang. Dan tidak mungkin akan memikirkan di mana dia berjuang. Kalau memang iya, dokumentasikan. Ini loh anggota DPRD Komisi A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Ini loh Banggar. Ini loh digunakan untuk ini. Dokumentasikan. Kalau itu Anda tunjukkan, maka saya yakin Anda bisa mengalahkan diri Anda sendiri. Anggota DPRD Kota
Malang. Saya khusus ngomong sama Anda. Kalau Anda memang yang menggunakan kultur-kultur, menggunakan budaya-budaya, menggunakan konsep religi, agama, seolah-olah Anda mewakili rakyat, tunjukkan action Anda. Kapan Anda turun di masyarakat, penuhi sosial media dengan kegiatan Anda. Seluruh anggota DPRD Kota Malang. Berapa sih jumlah anggota DPRD? Maka mulai dari TikTok, ya kan, Instagram, Facebook, snack video, dan lain sebagainya, penuhi dengan kegiatan Anda. Setiap kali Anda kunjungan ke dapil Anda, dokumentasikan, upload. Kalau itu Anda berani, kalau itu Anda mau. Tapi saya yakin Anda nggak berani dan Anda nggak mau. Dan itu namanya Anda nggak bisa. Pesimis saya. Kenapa? Karena sebelumnya banyak modal. Maka buat masyarakat yang suaranya sudah terbeli-terbeli, jangan harap Kota Malang akan dipenuhi dengan kegiatan-kegiatan anggota DPRD yang kemarin sudah membeli suara Anda. Anda mengakui atau enggak, terserah. Ya, karena itu realita yang kemarin, dan itu juga bukan rahasia lagi. Jadi, jangan berharap anggota DPRD Kota Malang akan terlihat melintas di hadapan Anda dengan senyuman, dengan bersalaman. Tidak mungkin. Nonsen. Lek bosone Malang, preketek. Ya. Lakukan. Semua wakil rakyatku, semua anggota DPRD dari partai apapun, katanya partainya wong cilik, membela rakyat kecil, apalagi ayo untuk umat, kesejahteraan umat, apalagi slogan-slogan yang dibangun untuk mendekat kepada rakyat. Kalau memang Anda wakil rakyat, silakan Anda wakili rakyat, dan Anda harus mendekat kepada rakyat. Kalau enggak, selamat menikmati himpitan-himpitan, selamat menikmati tekanan-tekanan yang ditimbulkan oleh masyarakat dan alam yang sudah mulai memperingatkan Anda sebagai wakil rakyat. Dari Tunggul Wulung, Lowok Waru, Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia, dunia akhirat, saya mengajak Anda, seluruh anggota DPRD Kota Malang, untuk bergerak mendekat kepada rakyat. Mumpung belum Anda digilas oleh pergerakan alam yang dimunculkan oleh rakyat. Ingat. Sing rame di Malang Raya dino iki kabar gembira bagi nama-nama pengusaha UMKM. Akhirnya Ranperda tentang pengusaha beromset di bawah 15 juta bebas pajak disahkan oleh DPRD Kota Malang. DPRD Kota Malang akhirnya resmi mengesahkan rancangan perda terbaru mengenai pajak daerah dan retribusi daerah atau PDRD. Nah, Ranperda ini diajukan oleh pemerintah Kota Malang sebagai upaya pembaruan aturan dari perda sebelumnya yang dianggap sudah perlu penyesuaian. Melalui penyampaian pandangan akhir dari seluruh fraksi, DPRD menyepakati perubahan aturan ini sebagai revisi dari Perda nomor 4 tahun 2023 tentang PDRD. Nah, pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kota Malang pada Kamis 12 Juni 2025. Dalam rapat tersebut, Wakil Wali Kota Malang Ali Mutoirin menegaskan bahwa penyesuaian peraturan ini merupakan tindak lanjut dari evaluasi yang dilakukan oleh Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Salah satu poin krusial dalam Ranperda PDRD terbaru ini adalah penetapan ambang batas minimal omset usaha
yang akan dikenakan pajak, yakni sebesar 15 juta per bulan. Wawali Ali menjelaskan bahwa angka ini sudah melalui pertimbangan mendalam dan merujuk pada kebijakan serupa di daerah lain seperti Surabaya. Nah, alhamdulillah ya Rek, semoga UMKM maupun bisnis yang sedang berkembang ora kepikiran mana tentang pajak, fokus mengembangkan usaha menjadi naik dan semoga iso menjadi usaha sing boys berkelas. Oi. Share pendapatmu di kolom komentar. Dasarnya ini kan setiap fraksi punya pendapat sendiri ya. Nah, di pendapat akhir fraksi ini khususnya PKB memang kita ambil di posisi abstain. Artinya karena ada beberapa catatan-catatan. Salah satunya berkaitan dengan pajak jasa tertentu yang makanan dan minuman. Dimana dari awal usulan fraksi PKB itu di angka 25 sampai 30. Namun dengan dinamika yang ada di Pansus ternyata disepakati 15. Walaupun tetap di Pansus perwakilan PKB tetap di angka 25. Kenapa? Karena kalau misalnya di angka 15 itu banyak bakso, terus penjual nasi goreng itu akan kena. Kalau di angka 15 juta setiap harinya itu omsetnya 500 ribu. Itu omset, bukan pendapatan bukan hasil, bukan laba. Nah, dari situ kami fraksi PKB karena kita harus memihak rakyat kecil, jangan sampai nanti PKL yang ada di pinggir jalan itu kena pajak. Nah, harapannya dan permintaan kami dari kemarin itu, kami meminta untuk PKL itu agar zero pajak. Nah, dan ini menjadi bahan evaluasi juga harusnya untuk Bapenda, agar Bapenda mengoptimalkan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Kalau bicara ini kan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Kalau misalnya di angka di angka 25 ini bisa masih sangat logis harusnya untuk resto, kafe kayak gitu. Kan kita ini kan yang ditargetkan adalah menengah ke bawah, jangan sampai menengah yang ditarget Bapenda ini menengah ke atas. Tapi di penjelasannya itu masih menengah ke bawah kena, termasuk PKL. Jangan kalau dari penjelasannya, PKL nggak akan kena pajak. Tapi dengan angka 15 ini pasti yang pinggiran jalan itu yang pendapatannya 15 juta, bahkan ada yang 20 juta, itu pasti kena. Sehingga kita naruh di angka 25 ini agar PKL itu tidak kena. Walaupun dengan alibinya mereka, ini objek pajaknya ini bukan untuk PKL. Akhirnya kami minta untuk dicantumkan di dalam perwal nanti. Bahkan di pasal penjelasan kami meminta untuk dicantumkan agar objek BPJT ini tidak menyasar kepada PKL. Seperti itu. Terus kenapa kami juga memberikan catatan terkait dengan pajak bumi dan bangunan? Di Perda nomor 4 2023 pasal 8 itu menjelaskan untuk pajak P2 itu di NJOP-nya 0,055%. Nah, di dalam perda yang baru ini, di PDRT ini akan menjadi 0,2%. Artinya ada kenaikan yang sangat luar biasa. Di 0,055% aja ini banyak masyarakat yang belum mampu untuk membayar. Bagaimana kalau misalnya ini di 0,2% ini diterapkan? Apa nggak nambah membebani masyarakat kecil? Yang kita lihat itu adalah masyarakat kecil. Ya tentu mereka punya alasan dengan alibi ini single tarif lah. Dan saya lihat di aturannya nggak ada yang mengharuskan atau mewajibkan single tarif, itu nggak ada. Kalau rekomendasi ya, artinya kalau rekomendasi dari Mendagri ini boleh dijalankan, boleh nggak, menyesuaikan dengan fakta di lapangan atau kebutuhan di lapangan. Harapan kami itu harusnya kalau yang menengah ke bawah, khususnya masyarakat kecil itu
ini yang perlu dievaluasi cara penarikannya. Kenapa selama ini banyak kendala? Kan masih banyak yang nunggak berapa tahun, ada yang 6 tahun. Ini harus dicari ini faktornya apa. Jangan hanya menekan mereka dengan meningkatkan persentase pajak itu. Ya ini kenapa kami bersikap abstain itu dengan catatan-catatan itu. Agar ini biar dilihat itu. Biar dilihat, jangan hanya kita fokus kepada bagaimana mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Tapi faktor-faktor yang lainnya juga harus dipertimbangkan. Ini kan pasti ada evaluasi dari Biro Hukum di provinsi ya. Ya tentunya harapan kami, kenapa kami tadi itu langsung rapat dengan ketua-ketua ini, agar ini dicantumkan catatan kami ini, sehingga ini menjadi pertimbangan nanti di ketika di Biro Hukum provinsi. Ya tinggal lihat ini kita mau bela yang kecil apa mau seperti apa gitu. Yang jelas kami masih tetap berpegang teguh untuk membela masyarakat menengah ke bawah. Jadi tentunya kan ada evaluasi nanti dari Biro Hukum. Ketika ini kembali, kami tetap akan mensuarakan